menghafal itu Ya. yang ngalir aja Ustadz, karena ya mungkin maksiatnya itu agak Masya Allah, Masya kalau Allah. Tabarak. kalau sekarang kan tinggal di kota, atas bawah kiri kanan kan semua ada hal yang nggak boleh dilihat. Kalau dulu nggak ada Ustadz, ya yang masak Masya juga Allah. semuanya laki-laki. Karena nggak cukup, beliau bilang ke yang punya tanah, "Deng, kalau begitu saya beli tanah selebihnya." Padahal kan nggak ada uang waktu itu. Oh iya, akhirnya dijual lah tanah yang selebihnya selain pondok itu, selain masjid gitu, untuk pondok. Caranya bagaimana? Caranya dijual rumah. Jadikan target hafalan itu bukan jangka pendek, ya jangka panjang. Jadi target kita adalah kapan kita terus hatam, terus murojaah, terus mengaji hingga kita wafat. Itu harus jadi target. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Jadi selepas dari Ar-Rayah Ustadz, antum kembali melanjutkan pendidikan di mana Ustadz? Ya, dari di Dan Ar-Rayah bagaimana itu, prosesnya antum bisa masuk, atau kan saat antum di Ar-Rayah sudah ada cita-cita atau sudah ada gambaran lepas ini saya mau kemana, termasuk yang antum sampaikan tadi bercita-cita ke Timur Tengah. Apakah pernah antum ikut daurah, pernah ikut ujian, pernah kirim berkas atau seperti apa? Kalau ini Ustadz, kalau pengen ke Timur Tengah itu ke Mesir lah lebih tepatnya itu. Itu dulu sebelum masuk ke Ar-Rayah Ustadz. Tapi qadar Allah nggak kesampaian, udah nggak ada lagi kepikiran ke Mesir gitu. Cuman kan di Ar-Rayah kan waktu itu karena belum ada S1, ya kan belum ada S1 waktu itu. Jadi otomatis tuh teman-teman yang baru selesai itu dibantu untuk dicarikan jamiah gitu. Betul. Setiap tahunnya itu Ustadz, dari angkatan pertama itu Ustadz Maulana Hafizullah Ta'ala. Kemudian Dr. Maulana ya. Ya, Dr. Maulana, ada Ustadz Hirwan Laba dan teman para asatidzah yang lain itu selalu ada diupayakan dibantu untuk muqabala ke Madinah gitu Ustadz. Masya Allah. Angkatan setelah kami juga seperti itu. Jadi angkatan pertama itu hampir semuanya ke Saudi, sebagian di Madinah, sebagian di Mekah, itu Ustadz Hirwan dan teman-teman. Angkatan kedua juga diupayakan, itu yang mutamayizin, yang hufadz, itu dibantu muqabalah juga Ustaz, didatangkan langsung. Masya Allah. Kayaknya itu Syekh langsung ke Ar-Rayah waktu itu. Ya. Masya Allah. Pas angkatan kami Ustaz, ini angkatan yang pokoknya itulah qadar Allah, itu nggak ada lagi Ustaz kayak gitu Ustaz. Jadi kayak kami apes Ustaz. Gini dok lagi nunggu, kok kenapa pada nunggu, tanya Syekh Abu Aiman, tanya juga Ustadz, kenapa termasuk Syekh ada itu namanya salah satu Syekh pengurus dulu yang anaknya perintis Ar-Rayah itu namanya Syekh Sulaiman, tanya kenapa kami nggak dikasih nggak kasih di muqabalah. Disitulah kami di doktrin Ustadz yang tanda kutip itu pertama memang disampaikan bahwa intinya ya kita harus ridho karena ya takdir itu kan sudah tercatat. Kemudian intinya kami nggak bisa ke sana karena kayaknya ya ada sesuatu lah yang kami tidak sampai ke kami. Intinya nggak mulus-mulus kayak kemarin gitu. Kedua kami dikasih ini untuk kalian tuh belajar aja di sini, belajar di Libya sana. Kalian semua insya Allah dijamin bisa tembus di Libya. Seperti itu Ustaz. Nggak usah mikir keluar. Diceritakan juga tentang suka dukanya kalau orang di luar, orang di Madinah gitu. Jadi kami juga para masih sudah ada yang datang ke Jakarta ngajar, ada ke sini ngajar. Jadi nggak usah. Jadi kayak didoktrin gitu. Jadi akhirnya udahlah kalau begitu ke Libya aja, ke Libya. Udah, alhamdulillah semua yang muqabalah ke Libya dari teman bisa langsung ke syariah. Anda kira antum mau ngambek lagi, marah. Kayak dulu. Aduh, mau di apa gitu Ustaz. Jadi ya udah kita ke Libya. Ya alhamdulillah waktu itu ya sudah ada hafalan ya. Ya betul. Jadi pas selesai 3 tahun itu Ustaz. Nah ini pertama kali kami naik pesawat waktu itu ke Makassar Ustaz. Taib, kenapa antum ke Makassar? Apa sebabnya antum ke Ini kan Makassar? kita ceritanya ini kan kita udah 3 tahun udah mau selesai. Kemudian kita sudah muqabalah di Libya, tinggal nunggu pengumuman aja. Ya, kita mau ngapain ini? Ya, di Ar-Rayah itu kan tahun kedua baru boleh pulang itu tahun 2. Jadi 2 tahun tuh nggak boleh pulang sama sekali. Berarti pas kami masuk akhir tahun ketiga itu baru sekali pulang ke rumah.
Subhanallah. Ya, baru sekali. Jadi nanti tahun ketiga pas pas setelah wisuda itu baru mau pulang kedua kalinya ke rumah. Pas mau pulang kita sama teman-teman itu gimana acara apa ini kita persiapan liburan lah untuk manfaatkan waktu. Akhirnya teman yang dari Makassar itu ada Ustadz Hamzah Samir yang sekarang di Sidrap itu. Di Pinrang ya, Sidrap. Di Sidrap Ustadz yang punya Mahat Ar-Rasikhun. Beliau itu yang punya inisiatif, yuk kita ke Makassar, kita bikin daurah di sana, kita mikir nanti ke sana gimana, udahlah nggak usah dipikir, pokoknya nanti kalau saya bikin proposal, antum ikut bantu-bantu aja, gitu. Iya. Terus mikir nanti naik kapal apa naik pesawat, ya ada kedua kemungkinan, nanti kita lihat yang dimudahkan apa, gitu. Ternyata beliau berhubungan dengan almarhum rahimahullah taala Haji Hafidh ya. Di Sidrap, di Al-Iman waktu itu tahun 2011. Nah disitulah saya ketemu Ustadz Harman waktu itu untuk pertama kalinya. Oh iya, di Sidrap? Iya Ustadz, di Sidrap waktu itu. Masya Allah. Ya disitulah ketemu Ustadz dan teman-teman di Wahdah gitu. Nah, jadi Ustadz Hamzah ini yang inisiatif, ayo kita ke sana liburan ke sana gitu, liburan ke Sulawesi. Nah, terus nanti pulangnya gimana? Ya, mudah-mudahan kesan pertamanya bagus ya. Masya Allah, luar biasa nih. Teman-teman para asatidzah di sana itu ini namanya Ustadz Harman. Wah, pokoknya Masya Allah. Antum kenal nggak? Mau kenal gimana kita di Ar-Royah nggak punya apa-apa. Nggak ada komunikasi ya waktu itu. Jadi kita nelponnya juga terbatas. Sebenarnya ini kekurangan atau kelebihan ya. Kelebihan atau kekurangan Ar-Royah ini ya. Sebagian orang mengatakan kekurangan ya. Mungkin sebagian mengatakan kelebihan. Jadi kita emang nggak ada komunikasi keluar. Masya Allah. Dan kami di Ar-Royah itu kan jadi netral Ustadz ya, nggak ke ormas ini ormas itu. Tapi ini pondok gitu aja. Jadi di situ ada dari berbagai ormas gitu Ustadz. Jadi nggak dikenalkan dengan Rasulullah ini dan ormas fokus itu. Belajar. Iya, fokus belajar aja gitu Ustadz. Kemudian ini nizamnya itu keras. Jadi yang ketuaan bawa HP sampai sekali 2 kali sudah diingatkan ya langsung drop out. Subhanallah. Ya gitu. Masya Allah. Kemudian kita juga kan nggak ada akhwat di situ Ustadz. Jadi jarang itu melihat perempuan. Itu mungkin yang memudahkan menghafal Ustadz. Iya. Karena saya sakit mata Ustadz. Saya ke dokter. Ya, ke dokter itu jadi kadang tiap pekan harus kontrol. Itu kalau lihat di angkot di PT kalau orang Makassar itu ya di angkot itu ada perempuan itu kayak apa ya? Kayak apa gitu. Jadi lihatnya itu kayak manusia lain gitu loh. Kan nggak pernah lihat perempuan Ustadz. Terus kayak juga nggak ada juga ini Ustadz waktu itu karena nggak pernah lihat ya. Kalau saya pribadi kayak nggak ada rasa begitu, kayak anti banget gitu perempuan gitu. Iya. Terus kita menjauh gitu, nggak. Cuman itu Ustadz kalau saya datang kadang sampai 1-2 hari nggak bisa ngafal Ustadz kalau datang ke pondok itu. Ya karena 1 pekan keluar 1 kali itu kadang 1-2 hari itu kayak sumpek gitu. Susah Ustadz. Kadang malas juga Ustadz. Malas gitu. Alhamdulillah kalau sudah lama nggak keluar bisa lagi lancar. Jadi nggak pernah ingat keluar. Mungkin itu yang memudahkan kami Ustadz Bismillah ya. Mungkin karena aturan juga mungkin. Jadi menghafal itu yang ngalir aja Ustadz karena mungkin maksiatnya itu agak Masya Allah. Kalau sekarang kan tinggal di kota atas bawah kiri kanan kan semua ada hal yang nggak boleh dilihat. Kalau dulu nggak ada Ustadz ya. Yang masak juga semuanya laki-laki gitu. Jadi nggak pernah lihat itu. Jadi alhamdulillah pas saya ke Sidrap waktu itu setelah dari Ar-Royah itu ke Sidrap dikenalkan dengan para asatidzah di sana. Ya di Al-Iman itu programnya 1 bulan Ustadz. 1 bulan kita mengajar bahasa Arab. Ya, jadi daurah bahasa Arab full. Jadi para asatidzah libur semua. Asatidzah di Al-Iman libur, kami semua yang ngajar 1 bulan. Masya Allah. Kayak mirip KKN ya? Mirip KKN betul Ustadz. Iya. Sampai yang uniknya itu Ustadz sampai ada kayak kalau nggak salah reuni Al-Iman yang pertama waktu itu. Itu kami Ustadz yang jadi panitia yang siap-siapkan. Masya Allah. Ya. Berapa lama antum di situ Ustadz? 1 bulan Ustadz. Itu kan Sya'ban Ustadz. Setelah itu balik jadi Ramadan. ke Ar-Raya menyelesaikan. Jadi Ramadan Ustadz gini Ustadz. Jadi itu kan kalau nggak salah itu
yang keberangkatan kami ke Sulawesi itu yang tanggung Aliman Ustaz. Pesantren Aliman ya. Tapi kayaknya Aliman itu nggak tanggung ini kepulangan dan seterusnya. Tapi Masya Allah para asatidz kami di Aliman ya, khususnya almarhum Haji Hafidh itu langsung aja telepon DPD ada di sekitar Sidrap, siapa mau imam nih, siapa mau imam gitu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi waktu itu Ustaz kebetulan kami salah satu yang ke Sengkang Ustaz, ke Wajo. Iya. Jadi disitulah di sana. Lanjut Ustaz. Nah ini mungkin ini di sini mungkin cerita yang agak kayak agak lucu juga gitu Ustaz. Saya kan hafalan kan baru ya. Kan betul. 3 tahun kan menghafal 2 tahun, tapi setorannya kan 2 tahun lebih lah. Ya betul. Berarti kan ini hafalan kan masih agak hangat-hangat gitu. Maksudnya belum terlalu lama gitu. Langsung diminta untuk sholat malam 1 juz 1 malam. Sendiri Ustaz, sendiri selama 30 hari. Berarti menyetor dalam imam ya. Jadi saya gini Ustaz. Saya kan jadi saya mau jawab gimana ya, siap apa enggak gitu. Iya betul. Jadi saya mikir, wah kalau nggak siap nanti bilang aja nggak bilang siap atau nggak siap. Tapi saya gini nanya Ustaz, nanya jamaah di sana, emang pernah di sini sholat 1 juz 1 malam? Nah, mereka jawab belum Ustaz. Oh gitu. Nah, jadi saya kayak kasih takut mereka. Gimana nanti kalau misalnya ada jamaah yang kurang setuju? Nanti pokoknya bikin bagaimana mereka nggak terlalu semangat sekali nyuruh saya sholat 1 juz 1 malam gitu Ustaz. Berarti antum ini menggunakan jurus doktrin para masyayikh yang mengatakan gak usah ke Timur Tengah, cukup di Libya saja. Antum mau mendoktrin jamaah ya. Jadi saya jawab jamaah. Jadi sama ikhwah pengurus di situ, mereka juga pro kontra juga. Iya nanti ada jamaah yang belum ini nanti nggak kesini lagi. Intinya saya kasih subhat mereka dulu. Habis itu akhirnya, jadi gimana nih? Nanti kalau ada jamaah yang kabur kalau 1 juz, kalau begitu Ustaz, saya kasih pilihan. Bagaimana kalau setengah juz aja gitu? Setengah juz aja gitu. Oh gitu Ustaz ya. Nanti kalau kita coba setengah juz mereka bisa, nanti kita tawarin ke jamaah apakah mau tambah apa enggak. Ya udah. Masya Allah, cerdas juga. Ya, jadi kita sholat setengah juz Ustaz. Sholat setengah juz kasih agak lama-lama Ustaz. Wah setengah juz agak lama ini. Wih bagaimana setengah juz? Wah Ustaz capek ternyata setengah juz. Apalagi 1 juz. Iya, akhirnya sampai lanjut malam seterusnya itu masih setengah juz Ustaz. Tapi kayaknya mereka sudah tekad dari awal, dari pengurus kita mau sholat 1 juz. Kalau nggak salah itu antara malam ke-16 atau malam ke-21 itu Ustaz sekarang pokoknya kita mau 1 juz. Dan saya kan udah ini juga Ustaz ya, udah siap-siap juga dari awal Ramadan. Kalau begitu nanti suatu saat jamaah minta 1 juz, saya harus siap dong. Iya, betul. Jadi saya siapkan memang itu Ustaz. Saya siapkan dari awal itu. Saya buru itu, saya kejar itu murojaah, saya balikan itu hafalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Pas mereka minta 1 juz saya sudah siap juga. Tawakal Allah. Dan itu membantu tentunya Ustaz. Pengalaman kita menjadi imam kan begitu. Kalau menjadi imam itu ibaratnya seperti menyetor ke syekh. Kita nggak mau ada keliru sedikit pun. Karena bagaimanapun kalau jadi imam dan bacaan tidak lancar, itu bisa menjadi fitnah bagi makmum. Bisa membuat mereka dongkol atau seperti apalah. Makanya benar-benar sebelum kita menjadi imam itu dipersiapkan jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Jadi itu sangat membantu Ustaz ya. Iya. Ya. Dan malam pertama kalau nggak salah waktu itu kan ya namanya masih grogi itu. Alhamdulillah udah selesai sholat tarawih, ini mau sholat ini sholat apa? Sholat witirnya ya. Jadi saya baca Al-Kafir itu muter-muter Ustaz. Masya Allah. Baca Al-Kafir muter-muter itu. Jadi ya mungkin udah tadi kan udah lancar gitu ya. Lancar terus ini agak grogi juga gini. Wah Al-Kafir ini kenapa jadi agak grogi? Wah tapi betul-betul grogi Ustaz. Jadi muter-muter itu. Muter sampai ada nggak tahu 4 sampai mungkin 3 sampai 4 kali saya ulangi. Setelah jamaah yang ini kan baru ini lagi gitu. Kayaknya Ustadz, apakah antum pernah yang antum rasakan kayaknya hampir dirasakan oleh semua qurra para imam. Ya bahwa pada saat kita menjadi imam dan kita merasa lancar ya, tidak ada salah sedikit pun.
dan tiba-tiba ada gurur atau takjub pada diri sendiri, terkadang Allah wallahu alam langsung membuat lisan kita itu salah baca dan keliru. Sampai pada yang paling mudah. Saya teringat dengan cerita salah seorang syekh tempat kami talaki juga. Beliau ceritakan ke kami bahwa beliau bilang, saya waktu nyetor ke syekh al-jama' riwayat semuanya sekaligus lancar, masya Allah lancar. Subhanallah, apa kata beliau? Ana akhta'tu fi surat al-ikhlas. Sampai terakhir saya keliru di surah al-ikhlas. Lama haddathatni nafsi anni khalas, ketika ujub itu datang, di situ tiba-tiba lisan saya keliru dan salah baca. Mungkin wallahu alam ini juga teguran dari Allah, atau agar kemudian kita benar-benar sebagai penghafal itu harus selalu tawakal dan bersandarnya kepada Allah. Itu hal yang penting, dan itu sebenarnya menurut kami juga yang bisa mempengaruhi kita punya hafalan, terutama saat kita baca ya, atau entah itu menyetor atau entah itu kita imam. Ya bisa jadi Ustaz. Jadi memang ini alhamdulillah selesai lancar nih, nggak ada salahnya. Giliran pas surat pendek muter-muter salah. Bisa jadi itu karena kita ujub, kita magrur, kemudian kita merasa hebat. Ya mungkin bukan jadi kan, kalau magrur itu kan kita yang rasa toh. Kita yang tahu, orang lain mungkin nggak terlalu melihat gitu. Nggak tahu. Baru ditegur sama Allah itu. Oh, betul-betul muter-muter. Saya lupa yang ayat yang mana, ini kan yang mutasyabihat itu. Saya ingat sampai sekarang itu Ustaz. Dan jamaah juga sebagian mungkin masih ingat ya, tahun 2011 sekarang. Sekian 14 tahun yang lalu itu mungkin sebagian masih ingat Ustaz. Sampai ada kisahnya Imam Al-Kisai, salah satu imam qurra yang riwayatnya masyhur ya, yang ditalaki sampai sekarang. Beliau itu pernah menjadi imam dan di belakangnya ada sang raja, kalau tidak salah di zaman Harun Ar-Rasyid, wallahu a'lam. Kemudian beliau membaca surah Al-Kafirun sama antum Ustaz. Ceritanya surah Al-Kafirun beliau baca keliru ya, padahal beliau ini kan masyhur imam qurra, imamnya para hufaz. Setelah salat ada makmum yang nyelutuk begini ya, mungkin dia iri atau seperti apa, dia bilang subhanallah, kenapa ada imam qurra Kufah yang keliru di surah Al-Kafirun. Ini di salat maghrib. Begitu masuk salat isya, makmum ini yang didorong untuk jadi imam. Subhanallah, ternyata dia salah dan keliru di surah Al-Fatihah. Allah menegurnya dengan cara itu. Sampai setelah itu Imam Al-Kisai mengatakan, kalau tidak salah perkataan beliau, ihfad lisanaka fala taqul fa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Jaga lisanmu dengan baik, jangan sembarang bicara. Sesungguhnya musibah itu ya terkadang datang disebabkan karena lisan yang tidak bisa dikontrol. Ya, jadi kalau kita mulai gurur atau misalkan kita meremehkan orang lain, itu bisa kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Thayyib Ustaz, jazakallahu khair. Jadi setelah itu sudah ada bekal untuk kembali. Ya, kata tidak ditanggung. Ya, tiketnya untuk kembali ke Jakarta. Alhamdulillah. Bahkan ziyadah. Bahkan ada tambahannya. Ya, ini di dunia sebelum di akhirat. Ya, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kami semua keikhlasan. Amin. Jadi itulah awal perjalanan akhirnya. Setelah itu Ustaz, tahun selanjutnya itu dipanggil lagi di Wajo Ustaz. Jadi begitu jadi langganan sudah ya. Berarti sudah akrab. Masya Allah. Ustaz. Ya. Sampai hampir mungkin orang berpikir, atau saya juga kayaknya bahkan dapat orang Wajo nih kayaknya. Masya Allah. Tapi antum setelah itu masuk ke Libya ya? Ya, di setelah masuk ke Libya Ustaz, masuk dari Libya itu sekitar 1 tahun itu saya mencoba lagi setoran lagi. Jadi tapi nggak sampai selesai ya. Awalnya itu kan saya ikut program program ada itu namanya kalau nggak salah Rodotul Hufat, kalau nggak salah, atau apa itu saya lupa. Ya, itu programnya salah satu yang jadi musyrifnya itu Ustadz Rustang Rizal Allah Ta'ala. Waktu itu beliau masih mungkin semester 7 waktu itu beliau itu, sama Ustadz Hendra kayaknya, beliau tuh Hendra Wijaya waktu itu masih semester, kalau saya agak lupa ya. Jadi saya ikut nyetor lagi ya. Cuman ya agak perjalanannya ya dari tempat kos itu kan ngekos Ustadz. Iya. Tempat kos sampai ke tempat menghafal itu di Masjid Al-Ikhlas kalau nggak salah namanya itu. Jalan agak lumayan jauh yang kadang kan nggak ada kendaraan Ustaz.
Cuman nggak lama Allah. Ustaz, nggak lama setelah itu dengan berbagai pertimbangan, ya mungkin pertimbangan termasuk pertimbangan juga lingkungan di situ. Ya ternyata wah di Jakarta memang ternyata dari Arroya yang kayak saya di Arroya itu yang kayak betul nggak pernah lihat perempuan. Wah di Jakarta ini Masya Allah ya susah sekali jadi. Iya akhirnya saya ke Al-Hijaz itu Ustadz. Di Al-Hijaz itu membina di sana gitu ada. Ya, sambil kuliah. Sambil kuliah Ustadz. Ya sambil di Al-Hijaz itu sama Ustadz Umar gitu. Saleh rahimahullah ta'ala. Ustadz Al-Wafah. Ya dan beliau masih di sana Allah. Sampai antum menyelesaikan pendidikan di Libya. Iya Ustadz. Nah, di situ juga di Libya di situ datanglah tahun kedua itu datang Ustadz Yasir masih dari Arroya atau baru selesai dari Arroya. Beliau masuk ke Libya juga sebelum ke Sudan. Akhirnya saya talaki sama beliau. Talaki cepat itu riwayat Wars waktu itu. Masya Allah. Bersama Ustadz Hamzah sampai hatam itu Wars. Kemudian baru hatam Wars kita mau lanjut ke riwayah lain. Beliau sudah ke Sudan. Oh Masya Allah, tabarakallah. Iya. Subhanallah. Tayyib Ustaz, ini waktu kita tinggal tersisa kurang lebih 15 menit lagi. Tentunya setelah selesai di Libya, kapan antum menikah Ustaz? Di saat kuliah? Dari saat kuliah Ustaz, saya semester 3 itu Ustaz. Saya semester 3 ditawarin sama Ustaz Hamzah. Itu Ustaz Hamzah itu semester 2 udah nikah, begitulah namanya anak-anak yang sudah nikah kan gitu ya, sombong gitu. Kamu belum nikah ya, diajak pokoknya lah udah. Ngeledekin para jomblo. Jomblo, mau nggak nikah gitu? Mau deh, saya bilang. Kalau mau ini ada ini saya gitu, saya punya kenalan orang Jawa gitu. Dulu dikasih gitu ya kan, maksudnya ini ya. Masya Allah. Mertua rahimahullah ta'ala. Orang Jawa domisili di Makassar. Di Makassar, orang Jawa saya kenal. Anaknya di Setiba gitu, mahasiswi gitu. Mau nggak kalau mau ini kalau saya mikir Ustaz, ini kita di Jakarta kayak gini gitu. Meskipun di pondok, ini udah di pondok nggak di kosan ya. Tinggal di pondok tetap aja fitnah dari segala arah. Waduh, beliau pulang ke kontrak, beliau kan kontrak karena sudah beristri. Saya kan masih di pondok. Saya di pondok, saya japri beliau SMS kayaknya waktu itu masih SMS belum WhatsApp. Ustadz, insya Allah saya mau deh gitu. Siap. Siap deh gitulah. Jadi Bismillah berhasil siap juga gitu. Ya terus terus akhirnya besoknya langsung ya. Kalau begitu beliau datang besokan harinya. Nyari nomornya beliau itu, cari nomornya lewat teman-temannya. Kebetulan ada salah satu teman yang masih ada nomornya, ditanya, minta nomornya Fulan gitu Mas Munawar gitu kan. Dapatlah nomornya gitu. Lepas dapat langsung ya bisa bercanda itu beliau. Saya cuma denger ya. Tapi nelponnya pakai HP saya. Ya, tapi bilang bicara, Assalamualaikum, gimana kabar? Saya Hamzah, gini-gini. Ada ini ikhwah siap menikah, kriterianya begini. Oh gitu. Bicaralah, ada terbukalah sedikit terbuka itu pintu, menyampaikan nanti dimusyawarahkan dan seterusnya gitu. Jadi selesailah itu pembicaraan, jadi dimusyawarahkan lah di keluarga. Jadi saya menunggu kabar. Besoknya lagi menelpon ke nomor saya, dikira nomor saya itu bukan saya yang punya. Dikira Ustaz Hamzah. Assalamualaikum. Ngobrol lah, bagaimana ikhwah yang kemarin, ciri-cirinya kayak gimana, orangnya kayak gimana, kayak Fulan kayak Fulan. Saya nggak ngerti Fulan siapa. Kayak ini atau dibanding-bandingkan ini. Waduh, saya mau bilang apa nih, kan saya. Terus saya bilang ini saya gitu. Astagfirullah. Yaudah kalau gitu langsung aja kita belak-belakan aja gitu. Pakai bahasa Jawa. Langsung pakai bahasa Jawa. Gitu. Jadi akhirnya singkat cerita ya Bismillah siap mau gitu. Jadi kita khidbahnya lewat HP, Ustaz, lewat telepon aja. Masya Allah. Mas Munawar ya rahimahullah. Dan kalau saya sempat bertemu beliau beberapa kali, subhanallah. Andai kan beliau masih hidup, saya sebenarnya ingin sekali mengundang beliau salah satu tamu kita. Tetapi rahimahullah, beliau sudah meninggal. Semangatnya luar biasa membangun pondok pesantren yang antum sekarang membina di sana Ustaz ya. Merintis di atas gunung yang belum sampai kayaknya lebih terpencil lagi dari Ar-Raya. Ya kalau nggak salah, jalan saja. Terakhir Anda baru lihat antum dan ikhwah di sana baru merintis jalan ya untuk menuju ke pondok
Ya, ini mungkin antum ceritakan juga Ustadz, ya secara singkat setelah di Libya tentunya, setelah menikah antum langsung ke Makassar ya. Antum ke merintis pondok itu. Bagaimana Ustadz ceritanya? Perjuangan antum merintis pondok dan seterusnya. Memang Ustadz sebelum pas saya baru nikah sudah cerita nanti saya itu pengen bikin pondok dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau masuk tadrib duat sampai selesai di tadrib. Setelah selesai di tadrib beliau pengen lah cari pondok dan dapat info tempat di sana gitu, ada yang mau wakaf. Tapi kan wakafnya kan cuman ukuran masjid aja Ustadz gitu. Terus karena nggak cukup beliau bilang ke yang punya tanah, "Deng, kalau begitu saya beli tanah selebihnya." Padahal kan nggak ada uang waktu itu. Oh iya, akhirnya dijual lah tanah yang selebihnya selain pondok itu, selain masjid gitu untuk pondok. Caranya bagaimana? Caranya dijual rumah dan tanahnya dijual rumah. Langsung aja dijual, udah ada yang pembelinya, tetangganya mengatakan langsung dibayar cash dan silahkan tinggal sebelum pindah sih, silahkan tinggal di situ. Setelah itu saya baru ditelepon tanpa ada pengetahuan saya. Saya langsung ditelepon. Ya, saya udah jual rumahku. Wah, saya bilang, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa ngelak lagi Ustaz. Jadi strateginya itu luar biasa karena kalau saya diminta persetujuan kan dulu, pasti saya nggak mau. Ya, pasti saya nolak. Dijual memang itu rumah, Aduh, gimana nih? Dan saya waktu itu Ustaz sudah mau selesai juga dari Libya. Dan kebetulan keluar SK dari pimpinan umum waktu itu karena kami sama-sama di sana. Itu dari beliau Said Rasmin hafizallahu taala di Jakarta. Saya ditempatkan di Jakarta SK-nya. Subhanallah. Waduh, gimana nih dilema. Ya, enggak apalah. Padahal Ustaz, waktu itu saya berjumpa dengan Mas Munawar di Kasih. Waktu saya berkunjung, beliau sudah cerita ini. Beliau bilang, saya sudah siapkan lahan sambil menunggu Ustaz Gampang selesai kuliah. Jadi memang beliau sudah sampaikan ke saya Ustaz waktu itu. Terus gimana? Ustaz? Iya, akhirnya ya udah nggak apa-apa, mau di apa gitu. Meskipun saya ditempatkan untuk dakwahnya di Jakarta, nanti saya nego lagi. Akhirnya saya di Cibinong itu Ustaz. Jadi dari Ustaz itu mengatakan, beliau bilang katanya kalau ada pengganti, kalau sudah ada pengganti nanti boleh tinggalkan Jakarta gitu. Dan saya sampaikan juga soal saya mengabdi istiba sambil di pondok gitu. Ya nggak apa-apa. Ya akhirnya singkat cerita akhirnya saya kembali ke Makassar. Bukan kembali ya, sebenarnya kan belum pernah domisili Makassar sebelumnya Ustaz. Jadi setelah nikah kan domisili di Jakarta. Akhirnya saya ke Makassar setelah beberapa bulan itu di Cibinong. Waktu itu kemudian ke Makassar dan mengajar di Istiba sambil tinggal di pondok. Ya, muridnya baru sedikit Ustaz. Yang membina juga mertua Rahimahullah Ta'ala waktu itu membina anak-anak baru mengaji di Rosa gitu ya. Kemudian masih baru cuman tempat musola saja disekat. Gitu. Belum ada masjid. Ya, diri sampai alhamdulillah kemudian lambat laun ada pengembangan ke tempat lain, ada yang belikan tanah di tempat yang lebih luas. Kami bangun itu Ustaz. Kami bangun juga prosesnya lumayan agak lambat karena aksesnya kan susah. Gitu. Alhamdulillah akhirnya sekarang sudah bisa ditempati tempat yang baru, jadi tempat yang lama kami buka untuk pondok putri gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi berapa santri antum sekarang Ustaz totalnya? Totalnya itu ada sedikit Ustaz, cuman 101 Ustaz. Masya Allah, barakah, luar biasa. Ya, saya lihat juga pondok antum sekarang itu jadi tempat healing beberapa asatidzah. Ya, banyak ziarah, termasuk Pak Kesra ke sana untuk Masya Allah menikmati pemandangan yang indah, suasana yang masih seperti padepokan ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Jadi kegiatan antum sekarang Ustaz sambil membina di pondok pesantren, antum juga mengajar di Istiba ya, di Makassar. Sebagai dosen di sana. Ya, kemudian juga antum aktif dengan program Kesra membantu pemerintah Kota Makassar untuk lebih menyebarkan ini program menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, saya lihat kegiatan antum seperti itu ya. Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi Ustadz. Perjalanan antum luar biasa ini. Mungkin antum ingin berbagi dulu Ustadz tips yang paling utama. Ya, tadi tentu antum sudah sampaikan di sela-sela pembicaraan kita, ngobrol kita ini. Tapi apa pesan antum khusus bagi yang hendak menghafal Al-Quran, bagi yang sudah menghafalkan Al-Quran, ya pesan-pesan khusus antum. Ya bisa antum sampaikan kepada kita semua Ustadz. Fadal. Pesan dari saya untuk para teman-teman, para ikhwah, akhwat yang mau menghafal Quran itu, jadikan target hafalan itu bukan jangka pendek, ya jangka panjang. Jadi target kita adalah kapan kita terus hatam, terus murojaah, terus mengaji hingga kita wafat. Itu harus jadi target. Ya, bukan Masya Allah. Target jangka pendek saya mau menghafal sekian bulan. Bukan itu. Nah, itu juga harus menjadi upaya ya. Saya harus selesai, tapi bukan itu tujuan utama. Jadi tujuan utama kita itu adalah bagaimana kita wafat itu masih sering murojaah dan hafal kita masih nempel di kepala. Dan itu tidak bisa tanpa ada upaya yang serius. Dan sebenarnya bukan hal yang susah, insya Allah, untuk yang Allah berikan taufik. Betul. Ya. Saya sering sampaikan untuk teman-teman seperti itu. Jadi kalau kita dengar misalnya ada seorang nenek-nenek itu umur 70 sekian tahun selesai hafalannya. Iya kan? Ternyata beliau yang kami dengar itu ceritanya sekitar usia 30 atau 40 tahun baru menghafal. Harusnya kita seperti itu, karena kalau kita cuma target jangka pendek itu dia khawatirkan selesai menghafal selesai juga, putus juga. Jadi nggak bisa kita jadi target jangka pendek seperti itu. Pokoknya kapan kita ada di dunia ini kita harus tetap mengaji. Masya Allah, karena Masya itu Allah. Setor di satu syekh, setor lagi di yang lain, diupayakan seperti yang itu. Ya, kalau bisa sebisa mungkin, kecuali memang sudah sibuk dengan Iqra ya, sudah sibuk menerima setoran. Tapi kalau masih ada waktu, diupayakan seperti itu. Ya, kemudian upayakan sampai minimal kalau para penggiat Al-Quran, para hufaz tuh minimal ya ada ijazah yang bersanad. Itu minimal seperti itu, karena insya Allah sudah lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bacaannya. Kemudian itu juga peluangnya kalau tidak bisa mendapati syekh langsung, banyak juga syekh jarak jauh misalnya. Kalau tidak di Masyayikh Timur Tengah, ada juga Masyayikh Indonesia. Dan ijazah sanad pun juga tidak harus sanad yang tinggi. Akan tetapi lebih ke bagaimana fasih dan tidak bacaannya. Itqan bacaan dan hafal itu yang paling utama. Sanad alin itu adalah hal yang luar biasa. Tapi setidaknya kita punya sanad meskipun hanya nazil saja, sanad yang jauh, tapi kualitas. Ada perkataan yang masyhur di kalangan para qurra, itqanuka sanaduk. Itqanmu itulah sanadmu. Itu yang paling penting, yang utama. Barakallahu fiik, Ustaz Gampang, Masya Allah. Ingin rasanya berlama-lama Ustaz, tetapi sayang sekali waktu membatasi kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bersua lagi. Ustaz Gampang, jazakumullah khairan sudah berbagi dengan kami. Sebagaimana kebiasaan kami meminta sedikit mata yassara minal Quran, antum perdengarkan kepada kami sedikit aja. Terserah antum memilih mau riwayat apa, insya Allah kami nastamti insya Allah. Tafadhal Ustaz Gampang, jazakallah khairan. Masya Allah. Apa saja? Apa aja biasa antum baca dalam salat atau ya. Yang penting nggak usah satu juz Ustaz, karena nanti gitu, kelamaan. Fadhal. Iya, bacaan yang ala kadar Ustaz ya, jangan. Masya Allah. Fadhal. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. ما شاء الله جزاك الله خيران. ما شاء الله تلاوة عطرة, tilawah husariyah. Allah yahfadak Ustaz. Barakallahu. Masya Allah. Sebelum kita tutup Ustaz, ada 5 pertanyaan cepat. Ya, challenge ya antum langsung yang yatabadar fi dhihnik. Satu kata aja. Antum respon dengan satu kata. Saya sebut satu kata, antum respon dengan satu kata. Siap Ustaz ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Yang pertama Khalil Al-Husari. Mahmud Khalil Al-Husari. Qudwah. Masya Allah. Haraki. Nah Ustaz. Haraki. يعني أحد المشايخ يعني لعلي لم أتعرف معه. لا ليس شيخا. الحركي يعني الحركة. أيوة دعوة حركية. منهج ما شاء الله. اللواء يعني perjuangan. Masya Allah, perjuangan. Wahdah adalah makwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita dengan Ustaz Gampang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau dan urusan kita semua, dan kita akan berjumpa pada podcast berikutnya insyaallah. Syukran Ustaz Gampang, jazakallahu khairan. Ya barakallahu fikum. Allah yahfazukum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.